Pernahkah kamu merasa sudah memberi segalanya, tapi yang tersisa justru lelah dan kecewa? Bukan karena kamu kurang berjuang, tapi karena kamu lupa satu hal penting. Tidak semua hubungan layak diperjuangkan tanpa batas. Stoik mengajarkan kita satu prinsip sederhana namun tegas. Kita tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, tetapi kita selalu bisa mengendalikan standar diri kita sendiri. Dan disitulah ketenangan dimulai. Di channel Arah Mindset, kita tidak mengajarkan cara mengikat seseorang, tidak juga cara membuat orang takut kehilangan. Kita belajar mengarahkan pikiran, agar hati tidak mudah dikuasai oleh harapan yang berlebihan. Karena saat pikiranmu terarah, ketenangan bukan lagi sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang hadir dengan sendirinya. Banyak orang tersakiti bukan karena cinta, melainkan karena bertahan di hubungan yang sejak awal tidak punya batas yang sehat. Mereka memberi tanpa dihargai, mengerti tanpa dipahami, dan bersabar tanpa kejelasan. Padahal, hubungan yang baik bukan tentang siapa yang paling kuat menahan sakit, melainkan tentang dua orang yang sama-sama menjaga nilai. Tanpa standar, cinta berubah menjadi pengorbanan sepihak. Dan tanpa kesadaran, pengorbanan berubah menjadi penyesalan. Jika kamu tidak ingin waktumu, energimu, dan perasaanmu terus disia-siakan, maka ada standar hubungan yang wajib kamu miliki. Bukan untuk menuntut, tapi untuk melindungi dirimu sendiri. Karena hari ini kita akan membahas, kalau gak mau disia-siakan lagi. Ini standar hubungan yang wajib kamu punya. Arahkan pikiranmu dan temukan ketenanganmu. Hubungan yang sehat seharusnya membawa ketenangan, bukan membuatmu terus-menerus hidup dalam kecemasan. Dan ini bukan soal hubungan tanpa masalah, melainkan tentang bagaimana perasaan dasarmu saat menjalaninya. Stoik tidak pernah mengajarkan bahwa hidup harus selalu nyaman, tapi mereka sangat jelas soal satu hal. Jika sesuatu terus mengganggu ketenangan batinmu, maka ada nilai yang sedang dilanggar. Banyak orang mengira cemas adalah bagian dari cinta, deg-degan menunggu balasan, gelisah saat ia berubah dingin, takut kehilangan, meski belum benar-benar dimiliki. Padahal itu bukan cinta, itu ketergantungan emosional yang dibungkus dengan romantisasi. Perhatikan ini baik-baik. Jika setiap hari kamu lebih sering bertanya, dia sebenarnya peduli atau tidak? Itu salahku? Atau memang aku tidak dianggap? Mengapa aku harus selalu menyesuaikan diri? Maka hubungan itu sedang menggerogoti ketenanganmu. Secara perlahan, Stoik mengajarkan bahwa ketenangan bukan hadiah dari orang lain. Ia adalah hasil dari pikiran yang terarah dan keputusan yang selaras dengan nilai diri. Dan hubungan yang baik seharusnya membantu proses itu, bukan justru merusaknya. Cemas muncul ketika pikiranmu terus berada di luar kendali. Kamu sibuk menebak perasaan orang lain, sibuk mengatur respons agar tidak ditinggalkan, sibuk menjaga suasana agar hubungan tidak runtuh. Padahal satu prinsip Stoik berkata, kamu tidak pernah bertanggung jawab atas emosi orang lain, hanya atas sikap dan batas dirimu sendiri. Hubungan yang membuatmu terus cemas, seringkali menempatkanmu pada posisi tidak aman. Kasih sayang datang tidak konsisten. Perhatian diberikan sewaktu-waktu, kepastian digantungkan, dan kamu diminta bertahan sambil terus berharap. Di titik itu, kamu tidak lagi mencintai. Kamu sedang bertahan, dan bertahan dalam ketidakpastian bukanlah tanda kesetiaan, melainkan tanda bahwa standar dirimu sedang diturunkan. Hubungan yang sehat tetap punya konflik, tetap ada perbedaan, tetap ada momen sulit. Namun di balik semua itu, ada rasa aman yang stabil. Kamu tahu posisimu, kamu tahu niatnya, dan kamu tidak perlu terus mengorbankan ketenangan batin demi merasa dicintai. Stoik mengajarkan untuk melihat realitas apa adanya, bukan sebagaimana yang kita harapkan. Jika sebuah hubungan lebih sering membuatmu tegang, waspada, dan takut salah, maka itu bukan ujian cinta. Itu sinyal. Sinyal bahwa pikiranmu sedang menjauh dari ketenangan. Dan Stoik akan bertanya satu hal sederhana. Mengapa kamu memilih bertahan di sesuatu yang terus melukai batinmu padahal kamu punya kendali untuk pergi? Seringkali kita bertahan bukan karena hubungan itu baik, tapi karena kita takut sendirian. Takut memulai ulang. Takut kehilangan versi harapan yang sudah terlanjur kita bangun di kepala. Namun, Stoik mengingatkan, rasa takut bukan alasan untuk mengkhianati diri sendiri. Kehilangan seseorang mungkin menyakitkan, tapi kehilangan ketenangan jauh lebih berbahaya. Karena saat pikiranmu tidak lagi tenang, kamu akan terus membuat keputusan yang bertentangan dengan nilai dirimu. Hubungan yang baik membuatmu merasa cukup, bukan karena orang itu sempurna, melainkan karena kamu tidak harus terus membuktikan nilai dirimu. Kamu bisa bernapas, kamu bisa jujur,
kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa takut ditinggalkan hanya karena satu kesalahan. Dan jika sebuah hubungan menuntutmu untuk selalu cemas agar tetap bertahan, maka stoik akan berkata, itu harga yang terlalu mahal. Standar pertama yang wajib kamu miliki adalah ini. Hubungan harus memberi rasa tenang secara mendasar. Bukan setiap saat bahagia, tapi tidak merusak kestabilan batinmu. Karena ketika pikiranmu tenang, kamu bisa mencintai tanpa kehilangan diri. Kamu bisa memberi tanpa mengorbankan nilai. Dan kamu bisa pergi tanpa merasa hancur. Disitulah stoik berdiri. Bukan pada cinta yang membakar, melainkan pada cinta yang menenangkan. Arahkan pikiranmu dan temukan ketenanganmu. Salah satu sumber kekecewaan terbesar dalam hubungan bukanlah kurangnya cinta, melainkan terlalu banyak kata yang tidak pernah benar-benar diwujudkan. Stoik sejak awal sudah mengingatkan kita tentang ini. Jangan menilai seseorang dari apa yang ia katakan, tetapi dari apa yang ia lakukan secara konsisten. Karena kata-kata bisa disusun untuk menyenangkan, namun tindakan selalu menunjukkan niat yang sebenarnya. Banyak hubungan bertahan di atas janji. Janji untuk berubah. Janji untuk lebih peduli. Janji untuk suatu hari nanti menjadi lebih serius. Dan setiap kali janji itu tidak ditepati, kita diberi alasan. Kita diminta mengerti. Kita diminta bersabar. Masalahnya bukan pada satu janji yang gagal. Masalahnya adalah pola. Ketika kata-kata terus diucapkan, namun tindakan tidak pernah menyusul. Disitulah ketenangan mulai terkikis. Stoik memandang inkonsistensi sebagai tanda konflik batin. Apa yang diucapkan seseorang adalah citra. Apa yang ia lakukan adalah karakter. Dan karakter tidak bisa bersembunyi lama di balik kalimat manis. Perhatikan bagaimana kamu merasa saat menghadapi orang yang tidak konsisten. Kamu mulai meragukan persepsimu sendiri. Kamu bertanya-tanya, apakah ekspektasimu terlalu tinggi? Kamu menurunkan standar agar hubungan tetap berjalan. Dan tanpa sadar, kamu mulai memaklumi hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dirimu. Hubungan yang sehat tidak memintamu untuk menebak-nebak. Jika seseorang peduli, kepeduliannya terlihat. Jika seseorang berkomitmen, komitmennya terasa. Bukan lewat ucapan sesekali, melainkan lewat kehadiran yang bisa diandalkan. Stoik tidak anti kata-kata. Mereka hanya menempatkan kata di bawah tindakan. Karena dunia nyata tidak bergerak oleh niat, melainkan oleh perbuatan. Ketika seseorang berkata, ia mencintaimu, namun menghilang saat kamu membutuhkan, itu bukan dinamika hubungan. Itu ketidaksinkronan. Dan ketidaksinkronan yang dibiarkan akan berubah menjadi luka yang berulang. Banyak orang terjebak dalam hubungan karena mereka jatuh cinta pada potensi, bukan realitas. Mereka mendengar kata nanti, lalu menutup mata terhadap apa yang terjadi sekarang. Stoik akan menyebut ini sebagai ilusi yang dipelihara. Dan ilusi, seindah apapun, tetap tidak bisa menjadi pijakan yang kokoh. Konsistensi adalah bentuk paling jujur dari rasa hormat. Ia berkata tanpa suara, aku bisa diandalkan. Dan di sanalah ketenangan tumbuh. Karena kamu tidak perlu terus berjaga, tidak perlu terus berharap, tidak perlu terus menafsirkan. Hubungan yang penuh inkonsistensi memaksamu hidup dalam mode siaga. Hari ini hangat, besok dingin, hari ini dekat, besok menjauh. Dan kamu dipaksa menyesuaikan diri dengan perubahan yang tidak pernah dijelaskan. Stoik mengingatkan kita bahwa hidup yang baik adalah hidup yang stabil secara batin. Dan stabilitas tidak mungkin tumbuh di atas perilaku yang berubah-ubah. Standar yang sehat bukan menuntut kesempurnaan. Semua orang bisa gagal. Semua orang bisa salah. Namun orang yang bertanggung jawab akan menyelaraskan kata dan tindakannya. Atau setidaknya jujur saat belum mampu. Yang berbahaya adalah mereka yang terus berbicara tentang masa depan, namun tidak pernah hadir di masa kini. Mereka yang menggunakan kata-kata untuk menunda kejelasan, bukan untuk membangun kepercayaan. Stoik tidak mengajarkan kita untuk memaksa orang berubah. Mereka mengajarkan kita untuk memilih dengan sadar. Jika kata dan tindakan seseorang tidak sejalan, itu adalah informasi. Dan informasi itu bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dipertimbangkan. Hubungan yang baik membuatmu merasa aman, karena kamu tahu apa yang diharapkan. Bukan karena janji besar, tetapi karena tindakan kecil yang konsisten. Dan jika kamu harus terus memaklumi ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan dan dilakukan, maka standar itu perlu ditegakkan kembali. Karena cinta yang dewasa tidak meminta kamu menutup mata. Ia justru mengajakmu melihat dengan jernih. Stoik akan selalu memilih ketenangan daripada harapan kosong. Dan konsistensi adalah fondasi ketenangan itu. Arahkan pikiranmu dan temukan ketenanganmu.
Rasa hormat adalah fondasi paling sunyi dalam sebuah hubungan. Ia tidak selalu terlihat, tidak selalu diucapkan, tetapi selalu terasa. Stoik memandang rasa hormat bukan sebagai sesuatu yang dinegosiasikan, melainkan sebagai pantulan dari nilai diri. Karena seseorang yang menghargaimu tidak menunggu diminta untuk bersikap layak. Masalahnya, banyak orang bertahan dalam hubungan yang sejak awal sudah kekurangan rasa hormat. Mereka dimotong saat berbicara, perasaannya diremehkan, batasnya diterobos. Namun semua itu dibungkus dengan kalimat, dia sebenarnya baik, cuma caranya saja. Stoik tidak tertarik pada niat tersembunyi. Mereka melihat apa yang nyata. Dan ketika seseorang berulang kali mengabaikan perasaanmu, itu bukan ketidaktahuan, itu pilihan. Perhatikan satu hal penting. Saat kamu harus meminta dihargai, posisimu sudah tidak setara. Hubungan berubah dari dua individu yang saling menjaga, menjadi satu pihak yang menunggu belas kasihan. Rasa hormat tidak lahir dari ancaman kehilangan. Ia lahir dari kesadaran bahwa di hadapanmu ada manusia yang punya nilai, bukan objek yang bisa diperlakukan sembarangan. Stoik mengajarkan bahwa harga diri adalah wilayah yang tidak boleh dikompromikan. Bukan karena ego, melainkan karena tanpa harga diri, kamu akan selalu mengorbankan ketenangan demi diterima. Banyak orang takut menetapkan standar hormat karena takut ditinggalkan. Mereka berpikir, kalau aku terlalu tegas, nanti dia pergi. Namun Stoik akan menjawab dengan tenang, yang pergi karena kamu menjaga martabat bukanlah kehilangan, melainkan pembebasan. Hubungan yang sehat tidak membuatmu takut berbicara jujur, tidak membuatmu mengecilkan diri agar suasana tetap aman, tidak memaksamu tertawa di atas hal-hal yang sebenarnya melukai. Rasa hormat terlihat dari cara seseorang mendengarkan, bukan hanya dari caranya berbicara, dari caranya menepati batas, bukan dari caranya meminta maaf setelah melanggar, dari caranya memperlakukanmu saat tidak ada keuntungan yang ia dapatkan. Stoik percaya bahwa karakter seseorang tampak jelas saat ia memegang kendali. Jika saat nyaman ia merendahkan, dan saat marah ia melukai, maka masalahnya bukan emosimu. Masalahnya adalah nilai. Meminta dihargai berulang kali adalah tanda bahwa kamu sedang berjuang di tempat yang salah. Karena rasa hormat yang sejati tidak tumbuh dari pengingat, melainkan dari kesadaran. Standar yang sehat bukan menuntut dipuja, melainkan memastikan kamu tidak diinjak. Bukan meminta diprioritaskan, melainkan tidak diperlakukan seolah tidak berarti. Stoik mengajarkan ketegasan tanpa kemarahan. Jika rasa hormat tidak hadir, kamu tidak perlu berteriak. Kamu hanya perlu menarik diri dan menjaga batas. Karena seseorang yang benar-benar menghargaimu akan merasa kehilangan, bukan saat kamu mengancam pergi, melainkan saat kamu mulai diam dan berhenti memberi akses. Rasa hormat tidak perlu drama, ia hadir dalam ketenangan. Dan ketika rasa hormat ada, kamu tidak perlu membela diri setiap waktu. Jika sebuah hubungan menuntutmu untuk terus menjelaskan mengapa kamu layak dihargai, maka Stoik akan berkata, itu bukan hubungan yang patut dipertahankan. Hormati dirimu terlebih dahulu, karena dunia dan hubungan akan selalu mengikuti standar yang kamu tetapkan dengan sikap, bukan dengan permintaan. Arahkan pikiranmu dan temukan ketenanganmu. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari tebakan, ia dibangun dari kejelasan. Namun, ironisnya, banyak hubungan justru bertahan di atas permainan emosi yang perlahan menguras ketenangan batin. Stoik sejak awal sudah mengingatkan, pikiran yang tenang hanya bisa hidup di lingkungan yang jujur. Karena ketidakjujuran, sekecil apapun, selalu melahirkan kecemasan. Permainan emosi seringkali tidak terlihat kasar. Ia datang dalam bentuk diam yang berkepanjangan. Pesan yang dibaca tapi tidak dibalas. Sikap dingin tanpa penjelasan. Kalimat samar yang membuatmu menibuk-nebuk. Apa sebenarnya yang salah? Dan saat kamu bertanya, kamu justru dituduh berlebihan. Dibilang sensitif, diminta mengerti, tanpa diberi penjelasan. Disitulah komunikasi berhenti menjadi jujur dan berubah menjadi alat kendali. Stoik memandang komunikasi sebagai tanggung jawab moral. Jika ada yang mengganggu, katakan. Jika ada yang tidak bisa dipenuhi, jelaskan. Bukan dengan menghilang, bukan dengan menyalahkan, bukan dengan membuat orang lain merasa bersalah atas kebingungan yang kita ciptakan. Hubungan yang dewasa tidak menjadikan emosi sebagai senjata. Ia tidak menghukum dengan diam, tidak menarik perhatian untuk menguji kepedulian, tidak membuat orang lain cemas demi merasa diinginkan. Permainan emosi selalu menciptakan hierarki. Satu pihak memegang kendali, pihak lain terus menyesuaikan diri.
Dan Stoik mengajarkan bahwa ketenangan tidak bisa tumbuh dalam relasi yang tidak setara. Komunikasi jujur mungkin tidak selalu nyaman. Ia bisa memicu konflik. Ia bisa membuka perbedaan. Namun Stoik lebih memilih ketidaknyamanan yang jujur daripada ketenangan palsu yang dibangun di atas manipulasi. Perhatikan perasaanmu saat berhadapan dengan komunikasi yang tidak jelas. Kamu mulai membaca ulang percakapan, mencari makna di balik nada, menghitung waktu, balasan, dan perlahan, pikiranmu tidak lagi hadir di hidupmu sendiri. Itu bukan cinta, itu kelelahan mental. Stoik mengajarkan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas kata-kata dan sikapnya. Jika seseorang memilih tidak menjelaskan, itu adalah pilihannya. Dan pilihan itu punya konsekuensi. Hubungan yang sehat memberi ruang untuk bertanya tanpa takut. Untuk menyampaikan perasaan tanpa dihakimi. Untuk berbeda tanpa dipermainkan. Komunikasi jujur tidak berarti berkata kasar. Ia berarti berkata jelas. Tidak memelintir fakta, tidak menyembunyikan niat, dan tidak menggunakan emosi orang lain sebagai alat tawar. Banyak orang bertahan karena berharap suatu hari permainan itu berhenti. Namun Stoik akan bertanya, berapa lama lagi kamu mau menukar ketenangan dengan kebingungan? Standar yang sehat sederhana. Jika ada masalah, dibicarakan. Jika ada perubahan, disampaikan. Jika ada batas, dihormati. Dan jika sebuah hubungan membuatmu terus menerjemahkan isyarat tanpa pernah mendapat kejelasan, maka itu bukan komunikasi, itu permainan. Stoik tidak tertarik memenangkan permainan emosi. Mereka tertarik menjaga kejernihan pikiran. Karena dari pikiran yang jernih, lahir keputusan yang tepat. Hubungan yang jujur mungkin tidak selalu membuatmu nyaman, tetapi ia membuatmu tenang. Dan ketenangan selalu lebih bernilai daripada intensitas sesaat. Arahkan pikiranmu dan temukan ketenanganmu. Cinta seringkali dijadikan alasan untuk melanggar batas yang seharusnya dijaga. Kalimatnya terdengar indah, tapi dampaknya melelahkan. Kalau sayang, harusnya mengerti. Kalau cinta, kenapa dihitung? Kenapa jadi berubah setelah punya batas? Stoik sejak awal sudah mengingatkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan nilai diri. Dan batas diri adalah penjaga nilai itu. Bukan tembok untuk menjauhkan orang lain, melainkan garis agar kita tidak kehilangan diri sendiri. Hubungan yang sehat tidak meminta kamu melewati batas demi membuktikan cinta. Ia justru menghargai batas sebagai bentuk kejujuran dan kedewasaan. Masalahnya, banyak orang diajarkan bahwa cinta harus selalu mengalah, harus selalu tersedia, harus selalu bisa dimengerti. Dan perlahan, batas diri dianggap egois. Stoik melihat ini dengan jernih. Mereka tidak menyebut batas sebagai penolakan, melainkan sebagai tanggung jawab pada diri sendiri. Karena tanpa batas, kamu tidak sedang mencintai, kamu sedang mengorbankan dirimu. Perhatikan bagaimana rasanya saat batasmu terus dilanggar. Kamu mulai lelah tanpa tahu alasannya. Mudah marah, mudah kecewa, namun sulit menjelaskan apa yang salah. Itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu terlalu lama mengabaikan sinyal diri. Hubungan yang menghormati batas tidak memaksamu menjelaskan berulang kali. Sekali kamu berkata tidak, itu cukup. Bukan dipelintir, bukan diuji, bukan dijadikan alasan untuk merasa bersalah. Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bertanggung jawab atas kekecewaan orang lain yang muncul karena batas yang sehat. Kita hanya bertanggung jawab untuk bersikap jujur dan konsisten. Cinta yang dewasa tidak takut pada batas. Ia tahu bahwa dua individu yang utuh lebih sehat daripada dua orang yang saling mengikis demi bertahan. Banyak hubungan runtuh, bukan karena kurang cinta, tetapi karena terlalu sedikit batas. Semua ditoleransi, semua dimaklumi. Sampai akhirnya, tidak ada lagi yang tersisa selain kelelahan. Stoik tidak menyuruhmu menjadi dingin. Mereka menyuruhmu menjadi sadar. Sadar kapan memberi, dan sadar kapan menjaga diri. Jika seseorang benar-benar peduli, ia tidak akan terus mendorongmu melewati batas yang sudah kamu sampaikan. Ia mungkin kecewa, tapi ia tidak akan memaksa, karena ia melihatmu sebagai manusia, bukan sumber pemenuhan. Batas diri juga mengajarkan kejujuran. Kejujuran tentang kapasitasmu, tentang kebutuhanmu, tentang hal-hal yang tidak bisa kamu kompromikan tanpa kehilangan ketenangan batin. Stoik percaya bahwa kehilangan ketenangan adalah tanda bahwa kita sedang hidup bertentangan dengan nilai sendiri dan hubungan yang terus melanggar. Batas adalah salah satu bentuk paling halus dari pengkhianatan diri. Standar yang sehat bukan seberapa banyak kamu bisa menahan, melainkan seberapa jujur kamu pada dirimu sendiri. Jika cinta membuatmu merasa bersalah karena menjaga batas,
maka itu bukan cinta. Itu tekanan emosional. Stoik akan selalu memilih ketenangan jangka panjang daripada keintiman sesaat yang mengorbankan diri. Batas yang dihormati melahirkan rasa aman, dan rasa aman adalah dasar dari hubungan yang bertahan. Jaga batasmu tanpa marah, sampaikan tanpa takut, dan jika batas itu terus dilanggar, ingatlah, menjauh bukan berarti membenci, melainkan menghormati dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu dan temukan ketenanganmu. Tidak ada hubungan yang bebas masalah. Yang membedakan hubungan yang sehat dan yang melelahkan bukan jumlah konfliknya, melainkan cara konflik itu dihadapi. Stoik sejak awal sudah menerima satu kenyataan pahit. Hidup selalu mengandung gesekan, dan menghindari gesekan tidak pernah membuat sesuatu menjadi lebih baik. Ia hanya membuat luka tersembunyi menjadi lebih dalam. Masalah yang tidak diselesaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya disimpan, ditumpuk, dan suatu hari, ia muncul kembali dalam bentuk yang lebih merusak. Banyak orang memilih diam demi menjaga suasana. Mereka mengalah agar tidak ribut, menelan kekecewaan, agar hubungan tetap terlihat baik-baik saja. Namun Stoik melihat ini sebagai ketenangan palsu. Diam yang dipaksakan bukan kedewasaan, melainkan penundaan konflik. Dan konflik yang ditunda akan selalu datang kembali dengan harga yang lebih mahal. Lebih berbahaya lagi adalah ketika masalah tidak hanya disimpan, tetapi diputarbalikkan. Fakta dia, perasaan dikecilkan, kesalahan dialihkan. Kamu dibuat meragukan ingatan dan penilaianmu sendiri. Stoik sangat tegas soal ini. Kejernihan pikiran adalah nilai utama, dan apapun yang merusak kejernihan itu harus dihadapi, bukan ditoleransi. Hubungan yang dewasa tidak mencari siapa yang kalah atau menang. Ia mencari kejelasan. Apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang tidak boleh terulang. Masalah yang diselesaikan mungkin menyakitkan di awal, namun ia memberi ruang bernapas. Ia membersihkan ketegangan. Ia mengembalikan rasa aman. Sebaliknya, masalah yang dipendam akan muncul dalam bentuk sinis, jarak emosional, dan kemarahan yang tidak proporsional. Bukan karena masalah baru, melainkan karena luka lama yang tidak pernah disembuhkan. Stoik mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak merasa takut, melainkan bersedia menghadapi hal yang tidak nyaman demi kebaikan jangka panjang. Dalam hubungan, keberanian itu terlihat saat seseorang mau mengakui kesalahan tanpa mencari kambing hitam, saat ia mau mendengar tanpa langsung membela diri, dan saat ia mau berubah, bukan hanya meminta dimengerti. Memutarbalikkan masalah adalah bentuk penghindaran tanggung jawab, dan hubungan yang terus berjalan tanpa tanggung jawab akan kehilangan kepercayaan. Stoik tidak menyarankan kamu memaksa orang berubah. Mereka menyarankan kamu memperhatikan pola. Jika setiap masalah berakhir dengan kamu yang merasa bersalah, bingung, dan ragu pada dirimu sendiri, maka itu bukan dinamika sehat. Masalah yang sehat berakhir dengan kejelasan, bukan kebingungan, dengan pembelajaran, bukan luka baru. Standar yang wajib kamu miliki adalah ini. Setiap konflik harus membawa hubungan menuju pemahaman yang lebih baik, bukan menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Jika seseorang lebih memilih menyimpan masalah, menyalahkan keadaan, atau memutarbalikkan fakta daripada menyelesaikannya, Stoik akan menyebutnya sebagai ketidakdewasaan emosional, dan kamu tidak bertanggung jawab untuk menanggung beban dari ketidakdewasaan itu. Hubungan yang sehat memberimu ruang untuk memperbaiki, bukan terus dihukum oleh masa lalu. Memberimu kejelasan, bukan teka-teki. Stoik memilih kebenaran meski tidak nyaman, daripada kebohongan yang terlihat tenang. Karena hanya dengan kejujuran, masalah bisa benar-benar selesai. Dan hanya dengan masalah yang selesai, ketenangan bisa kembali. Arahkan pikiranmu, dan temukan ketenanganmu. Salah satu tanda paling halus bahwa sebuah hubungan sedang tidak sehat adalah ketika kamu mulai takut menjadi dirimu sendiri. Bukan takut kehilangan orang itu, melainkan takut mengatakan apa yang kamu rasakan. Takut menunjukkan sisi dirimu yang jujur. Takut berbeda. Takut dianggap terlalu ini atau terlalu itu. Stoik sejak awal mengajarkan satu hal mendasar. Hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan kodrat dan nilai diri. Dan ketika kamu harus menyembunyikan dirimu demi diterima, disitulah konflik batin dimulai. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang mengecilkan diri. Mereka menahan pendapat agar tidak memicu pertengkaran. Mereka mengubah sikap agar terlihat lebih disukai. Mereka menekan emosi agar hubungan tetap berjalan. Awalnya terlihat seperti pengorbanan kecil. Namun lama-kelamaan, pengorbanan itu menggerus identitas. Dan Stoik menyebut ini sebagai kehilangan
arah hidup. Hubungan yang sehat tidak membuatmu takut bersuara. Ia tidak menuntutmu selalu sepakat. Ia tidak mengancam kepergian setiap kali kamu jujur. Sebaliknya, hubungan yang membuatmu takut menjadi diri sendiri akan memaksa kamu hidup dalam mode siaga, berpikir sebelum berbicara, menimbang sebelum bereaksi, bukan karena bijak, melainkan karena takut konsekuensi emosional. Stoik melihat ketakutan ini bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai sinyal. Sinyal bahwa kamu sedang berada di lingkungan yang tidak aman secara batin. Perhatikan bagaimana rasanya saat kamu benar-benar menjadi dirimu sendiri. Ada lega, ada tenang, ada rasa dan jika hubungan menghilangkan semua itu, maka hubungan itu tidak sedang menumbuhkanmu. Stoik percaya bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup dalam topeng. Topeng mungkin melindungi sementara, tetapi ia melelahkan jika dipakai terus-menerus. Banyak orang bertahan karena mereka berharap suatu hari bisa kembali menjadi diri sendiri setelah hubungan ini membaik. Namun Stoik akan bertanya, berapa lama lagi kamu mau menunda kejujuran pada dirimu sendiri? Hubungan yang dewasa memberi ruang bagi perbedaan. Ia tidak menjadikan perbedaan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari dinamika dua individu. Kamu tidak harus selalu benar, kamu tidak harus selalu kuat, kamu tidak harus selalu menyenangkan, dan kamu tidak seharusnya merasa bersalah karena menjadi dirimu sendiri. Stoik mengajarkan bahwa harga diri tidak dibangun dari penerimaan orang lain, melainkan dari kesetiaan pada nilai diri. Dan kesetiaan itu diuji saat kamu berani jujur, meski berisiko tidak disukai. Jika kamu harus mengorbankan cara berpikir, cara merasa, atau cara hidupmu demi mempertahankan hubungan, maka Stoik akan menyebutnya sebagai pertukaran yang tidak adil. Hubungan yang sehat tidak memintamu berubah menjadi orang lain. Ia mungkin mengajakmu bertumbuh, tetapi tidak pernah memaksamu meninggalkan dirimu sendiri. Standar yang wajib kamu miliki adalah ini. Di dalam hubungan, kamu tetap utuh, tetap jujur, tetap menjadi dirimu sendiri. Karena saat kamu bebas menjadi diri sendiri, kamu tidak hanya mencintai orang lain, kamu juga menghormati dirimu. Dan dari sanalah ketenangan sejati muncul. Arahkan pikiranmu dan temukan ketenanganmu. Cinta sering disalahartikan sebagai kemampuan untuk terus berkorban. Semakin banyak menahan, semakin sering mengalah, semakin dianggap tulus. Padahal Stoik sejak awal sudah tegas. Kebajikan tidak pernah lahir dari ketimpangan yang dibiarkan. Pengorbanan yang sehat adalah pilihan sadar, bukan kewajiban yang dipaksakan oleh rasa takut kehilangan. Dan hubungan yang dewasa selalu berdiri di atas timbal balik. Bukan satu pihak yang terus memberi sementara, yang lain terus menerima. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang menghabiskan diri. Mereka selalu ada saat dibutuhkan, selalu mengerti saat disakiti, selalu memaafkan tanpa perubahan. Dan mereka menyebutnya cinta. Stoik menyebutnya pengabaian diri. Hubungan yang tidak seimbang perlahan mengajarkan satu hal berbahaya, bahwa kebutuhanmu tidak sepenting kebutuhan orang lain. Dan saat keyakinan itu tertanam, ketenangan batin mulai runtuh. Perhatikan tanda-tandanya. Kamu yang selalu memulai percakapan, kamu yang selalu meminta maaf, kamu yang selalu menyesuaikan jadwal, perasaan, dan harapan. Sementara usahamu dianggap wajar, bahkan tak terlihat. Stoik mengajarkan keadilan sebagai kebajikan utama. Dan keadilan tidak pernah berarti satu orang menanggung segalanya demi kenyamanan yang lain. Hubungan yang sehat tidak menghitung siapa yang lebih banyak memberi, tetapi ia terasa seimbang. Ada usaha di kedua sisi. Ada kepedulian yang mengalir dua arah. Ada tanggung jawab yang dibagi, bukan dilimpahkan. Pengorbanan sepihak selalu dibungkus dengan harapan. Harapan bahwa suatu hari akan dihargai. Harapan bahwa suatu hari akan dibalas. Namun Stoik tidak membangun hidup di atas harapan yang tidak pasti. Mereka memilih realitas. Dan realitas yang terus-menerus menunjukkan ketimpangan harus diterima sebagai kebenaran, bukan ditutupi dengan romantisasi. Memberi itu mulia, namun memberi tanpa batas akan berubah menjadi sumber luka. Karena saat kamu terus memberi tanpa menerima, kamu sedang mengajarkan orang lain bahwa batasmu bisa diabaikan. Stoik mengingatkan, kamu bertanggung jawab atas bagaimana orang memperlakukanmu, melalui standar yang kamu tetapkan dan pertahankan. Hubungan yang dewasa tidak membuatmu merasa bersalah karena memiliki kebutuhan, tidak membuatmu takut meminta kejelasan, tidak membuatmu merasa berlebihan saat menginginkan keseimbangan. Jika setiap kali kamu menuntut timbal balik, kamu dianggap menuntut terlalu banyak, maka mungkin kamu hanya meminta pada orang yang tidak berniat memberi. Stoik tidak menyuruhmu berhenti mencintai. Mereka menyuruhmu mencintai dengan sadar. Sadar kapan memberi, dan sadar kapan menarik diri.
Standar yang sehat bukan seberapa banyak kamu bisa bertahan, melainkan seberapa adil hubungan itu terhadap jiwamu. Hubungan yang seimbang membuatmu merasa dihargai, bukan dimanfaatkan. Membuatmu merasa dipilih, bukan hanya tersedia. Dan jika sebuah hubungan hanya bertahan karena kamu terus berkorban, maka stoik akan berkata dengan tenang, itu bukan hubungan yang harus kamu pertahankan. Karena cinta yang dewasa tidak menghabiskan salah satu pihak. Ia menguatkan keduanya. Arahkan pikiranmu dan temukan ketenanganmu. Hubungan yang baik seharusnya membuatmu bertumbuh, bukan perlahan mengecil tanpa kamu sadari. Bukan kehilangan arah, bukan kehilangan suara, dan bukan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Stoik memandang hidup sebagai proses, penyelarasan diri dengan kebajikan dan akal sehat. Dan hubungan adalah salah satu ruang di mana proses itu seharusnya diperkuat, bukan dilemahkan. Namun banyak orang terjebak dalam hubungan yang tampak berjalan, tetapi diam-diam menggerogoti mereka. Bukan lewat konflik besar, melainkan lewat kritik halus, pembatasan pelan-pelan, dan penyesuaian yang tidak pernah berhenti. Awalnya, kamu masih punya mimpi, masih berani mencoba, masih percaya pada kemampuan sendiri. Lalu perlahan, kamu mulai ragu, mulai menahan diri, mulai merasa tidak cukup. Stoik melihat tanda ini dengan serius, karena mengecilnya diri adalah tanda bahwa nilai dan potensi sedang ditekan. Hubungan yang sehat tidak membuatmu takut berkembang. Ia tidak merasa terancam oleh keberhasilanmu. Ia tidak memintamu merendahkan diri agar orang lain merasa aman. Sebaliknya, hubungan yang tidak sehat akan menanamkan keraguan. Bukan lewat larangan keras, melainkan lewat sikap, lewat komentar yang meremehkan, lewat ketidaktertarikan pada duniamu, lewat minimnya dukungan saat kamu ingin maju. Stoik mengajarkan bahwa manusia diciptakan untuk berkembang sesuai kodratnya. Dan apapun yang terus-menerus menahan pertumbuhan itu perlu dipertanyakan. Perhatikan bagaimana perasaanmu tentang dirimu sendiri sejak berada dalam hubungan itu. Apakah kamu lebih percaya diri atau justru lebih sering meragukan dirimu? Apakah kamu merasa didorong atau malah merasa harus mengecil agar tidak mengganggu? Pertumbuhan tidak selalu berarti kesuksesan besar. Kadang ia hanya berarti merasa lebih jujur, lebih berani, dan lebih utuh. Hubungan yang sehat mendukung proses itu. Ia mungkin mengkritik, tetapi tidak merendahkan. Ia mungkin tidak selalu setuju, tetapi tidak mematikan semangat. Stoik percaya bahwa kita bertanggung jawab untuk menjaga potensi diri, bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kesadaran bahwa kita tidak boleh hidup di bawah kemampuan kita sendiri demi mempertahankan hubungan. Banyak orang bertahan karena takut kehilangan. Namun Stoik mengingatkan, kehilangan diri sendiri jauh lebih berbahaya daripada kehilangan siapapun. Jika hubungan menuntutmu mengecil agar bisa diterima, maka itu bukan cinta, itu pembatasan. Standar yang sehat sederhana. Kamu merasa berkembang, bukan sempurna, bukan tanpa ragu, tetapi bergerak maju. Hubungan yang baik memberimu ruang untuk belajar, untuk gagal, dan untuk bangkit lagi tanpa merasa dihakimi. Dan jika kamu melihat dirimu semakin menjauh dari versi terbaikmu sejak berada dalam hubungan itu, Stoik akan menyarankan untuk berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, apakah hubungan ini membantu aku menjadi lebih baik, atau justru mengajarkanku untuk mengecil demi bertahan? Karena hubungan yang layak tidak mengambil cahaya dari dirimu, ia membantu cahayamu tumbuh. Arahkan pikiranmu dan temukan ketenanganmu. Salah satu standar tertinggi dalam sebuah hubungan bukan tentang seberapa lama kamu bertahan, melainkan tentang apa yang tersisa ketika hubungan itu berakhir. Stoik sejak awal sudah mengingatkan, ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, perasaan orang lain, pilihan mereka untuk bertahan atau pergi, dan menaruh harga diri pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan adalah jalan tercepat menuju penderitaan. Kepergian seseorang seringkali terasa seperti penolakan. Seolah-olah kepergian itu menghapus semua nilai yang kita miliki. Seolah-olah jika ia tidak memilih kita, maka kita tidak cukup. Namun Stoik memandang ini dengan jernih. Pilihan orang lain bukanlah ukuran nilai dirimu. Ia hanya cerminan kebutuhan, ketakutan, atau kapasitas mereka sendiri. Masalah muncul saat kita menjadikan hubungan sebagai sumber utama identitas, saat peran sebagai pasangan menggantikan nilai diri. Dan ketika hubungan itu runtuh, yang runtuh bukan hanya ikatan, tetapi rasa berharga itu sendiri. Stoik mengajarkan bahwa nilai manusia tidak bisa diberikan dan tidak bisa dicabut oleh siapapun. Ia dibangun dari karakter, dari kebajikan, dari cara kita hidup sesuai dengan nilai.
Kepergian memang menyakitkan. Stoik tidak menyangkal rasa sakit. Namun mereka membedakan antara rasa sakit dan kehancuran diri. Yang pertama, manusiawi. Yang kedua adalah pilihan. Banyak orang hancur bukan karena ditinggalkan, tetapi karena mereka percaya bahwa kepergian itu membuktikan ketidaklayakan diri. Perhatikan bagaimana pikiranmu bekerja saat seseorang pergi. Apakah kamu mulai menyalahkan dirimu sepenuhnya? Menghapus semua kebaikan yang pernah kamu lakukan? Menganggap dirimu gagal sebagai manusia? Stoik akan menghentikanmu di sana. Mereka akan berkata, jangan menilai seluruh dirimu berdasarkan satu peristiwa yang tidak sepenuhnya berada dalam kendalimu. Hubungan yang sehat tidak membuatmu takut. Kehilangan diri saat kehilangan orang lain, ia mungkin menyisakan luka, tetapi tidak meruntuhkan fondasi harga diri. Standar yang wajib kamu miliki adalah ini. Jika hubungan berakhir, kamu berduka, tetapi kamu tetap utuh. Kamu tidak perlu membenci, tidak perlu menyangkal, tidak perlu mengecilkan diri. Kamu hanya perlu menerima bahwa tidak semua yang pergi adalah kegagalan. Stoik percaya bahwa setiap perpisahan adalah kesempatan untuk kembali kepada kendali yang sejati, pikiran, sikap, dan pilihanmu. Jika kamu telah mencintai dengan jujur, menjaga batas, dan hidup sesuai nilai, maka kepergian siapapun tidak pernah bisa mencabut harga dirimu. Hubungan yang baik tidak menjadikan kepergian sebagai ancaman eksistensi. Ia tidak memeras kesetiaan dengan ketakutan ditinggalkan. Dan jika seseorang pergi saat kamu berdiri teguh dalam nilai dan ketenangan, Stoik akan berkata, kamu tidak kehilangan apapun yang seharusnya kamu miliki. Harga dirimu tidak tinggal di tangan orang lain. Ia tinggal di caramu memilih, bertindak, dan tetap setia pada dirimu sendiri. Kepergian boleh menyakitkan, namun ia tidak pernah menentukan nilaimu. Arahkan pikiranmu, dan temukan ketenanganmu.